Ya, Mas? Ya? Ar. Kita skip ya. Jadi bertambah anggota yang baru. Ini adalah legasi dari Sembrenget Boys. Ayo Malika bilang papa. Dan diambil papa. Papa. P-A. Ih, Malika sombong sekali tidak mau ngomong papa. Tidak mau sombong. Ada Om. Ada. Jadi si mana dia? Nih. Si Jang Gun Won, si Sairoi, dia di penjara, bapaknya meninggal. Dia dapat warisan. Penghargaan dari warisan. Pertama aku yang lucunya di episode satunya itu di saat tapi bagus juga sih sebenarnya. Di saat si Jan Dae-he itu menyuruh Jan Gen-won memilih Jan ayah. Dae-he? Jan Dae-he itu bapaknya Jan Gen-won. Presdir Jang aja bilang. Presiden Jang. Presdir Jang. Presiden Jang itu nyuruh dia ke kandang ayam. Oh iya. Nyeke ayam, disuruh mutoskan kepala ayam. Hah? Rupanya Korea gitu, orang itu anak black metal ya. Mutus kepala ayam ini. Lebih pilih putuskan kepala ayam atau kepala bapak. Udahlah kepala ayam. Jadi begitu Sairoi keluar dari penjara, dia ngincer si Jang Gundun apa? Jang Gunwon. Ngincer si Jang Gunwon ya kan? Untuk balas dendam. Sebenarnya Jang Gunwon sama Jang Gensu itu kakak beradik, tapi beda mama. Iya, Iya, jadi karena dulu playboy kan presiden. namanya Presdir Jang, duitnya banyak, Bos. Playboy kali. Makanya jadi kalau udah kaya janganlah playboy. Dunia jangan harta tata istri dua. Bahaya. Jadi ya kayak gitu. Habis itu setelah si Sairoi keluar, dia mulai berpikir untuk membuat bisnis kan. Iya. Awalnya ya si dia bertiga. Siapa? Bertiga sama juru Ada iklan lagi masaknya. kan? Juru masaknya satu. Habis itu si yang kawan dia yang preman itu. Oh, ini siapa? Coba cari namanya. Mana dia? Ini. Ini. Bukan. Mana orang? Oh, ini. Choi Singwon. Singwon. Nah, bertiga. Jadi awalnya Di dalam penjara. si orang tuh kenal di penjara ya. Penjara. Gara-gara si Parsero itu bukan mukul sih bahasanya, apa namanya? Berantem sama si Genwon. Gara-gara Genwon itu nggak mengakui yang menabrak bapaknya Pak Seroy, padahal Genwon itu mau mengakui tapi takut gara-gara dia punya harta, punya big company. Si Singwon ini kan anggota mafia dia awalnya. Iya. Ya kan? Mafia Yang preman. di penjara juga. Preman. Di penjara juga. Kepala kamarnya si Sairoi lah kalau nggak salah ya kan. Iya. Ya kan? Habis itu dipukuli dia semua yang di itu kan. Sebenarnya kepala premannya ini Park Jogin. Si Park Jogin ini kepalanya. Jadi di dalam penjara itu kan orang itu kan punya kayak dinasti. Kau harus tunduk sama aku kalau orang baru. Kau harus ini si Pak Sore stay cool aja dia. Dia di sodomi dia. Ya, kalau di penjara kan boleh. Sini running lo boleh kau. Nggak semua, tapi ada di toko itu dulu, toko. Nah, itulah. Rupanya Pak Surhi orangnya santai, memang dia orangnya visioner, prinsipil.
Iya kan? Berpegang teguh pada prinsip. Iya, prinsip. Yang penting kata ayahnya waktu episode 1 kalau ngikutin, ikutilah kata prinsipmu. Makanya ayah keluar dari kantor. Padahal dalam hatinya nih kan, kurang ajar anakku ini. Kenapa? Memang kok buat susah aja. Karena ada otak. Udah lah nggak apa-apa lah, nak. Jadi gara-gara nggak mau tunduk, aku berjanji, aku diajarkan ayahku, kata Pak Seri. Aku diajarkan ayahku untuk belajar untuk satu prinsip sebagai laki-laki. Jadi kalau aku benar, ya aku tetap benar. Yang salah tetap salah, itu lagi. Jadi Pak dia Seri. Jadi ya udah, dia memilih keluar dari perusahaan. Buatlah ini apa? Sebuah warung kecil lah. Itulah yang sebelum dia meninggal lah bapaknya. Gitu. itu emang bapak yang buat, bukan loh? Iya, bapaknya lah yang buat. Yang awal-awal itu kan bapaknya kan buat warung Oh iya. sebelum dia ditabrak. Sebelum habis itu dia Ditabrak. keluar dari penjara, Ketahuan. dia bikin dambam. Habis keluar dari penjara. Gara-gara dia baca bukunya Presiden Jang. Presiden Jang. Dilihatnya di situ kan, ikutilah kata hatimu dan ikutilah cita-citamu. Foto gini. jadi dia mau cita-citanya jadi Presiden Jang. Iya, bukan jadi pengen Presiden Jang, tapi dia pengen seperti Presiden Jang untuk Lobet nih. untuk menjatuhkan Presiden Jang. Bagaimana caranya? Itulah. Jadi Ilmu balas dendam. dia buka danbam. Awalnya si Iseo ini kan masuk memalsukan KTP. Ya kan, dia belum cukup umur untuk minum. Iseo kan. Habis itu dia minum di situ, ketahuan akhirnya kan. Yang tahu nggak yang waktu Pak Seroinya itu sebelum dia membuat dambam, dia datang ke datang ke warung kecil. Kan dia sambil bawa buku, digambar setan. Bukunya itu diletakkannya dalam warung itu. Udah, itu untuk kau aja bukunya. Ada loh. Aku ingat. Aku pokoknya dapat mati filmnya itu. Udah berapa kali ente nonton itu? 2 kali. Tapi bagus sih ilmunya itu, apalagi kalau teman-teman itu nonton di episode 5. Itu ilmu segala apa bisnis itu. episode-nya? Episode 5 sampai dari episode 5 terus episode 10, 11, 12 itu bagus itu. Total ada berapa episode? 16. 16. Korea memang 16. Oh iya, rata-rata 16 ya. 16. Itu. Jadi episode 5 itu dia mungkin tahu lah yang dia menceritakan mau udah bergabung sih sebenarnya mereka itu. Siapanya si manajer Kimnya itu membuat pengen masuk ke perusahaan dambam. Terus anak tirinya dari Presiden Jang itu masuk ke perusahaannya dambam. Semua masuk ke perusahaannya dambam. Kan ujung-ujungnya sempat ricu juga. Kenapa sih pakai si kawannya itu yang Hyunyi mau dipecat? Kan mau dipecat ya. Pak Seroi dengan leadershipnya dia menjawab, nah aku kasih duit. Kita pikir dia udah dipecat. Aku udahlah, keputusan dia itu bagus sekali untuk dipecat. Ternyata kau lebih harus bekerja keras lagi biar ku gaji 2 kali lipat. Itu baru bos. Untuk bagi perusahaan, jangan egois sendiri, mikirkan dulu karyawannya seperti apa. Lihat dulu batin dia seperti apa. Yang namanya kalau misalkan jadi pemimpin perusahaan itu jiwa leadership-nya itu harusnya kan tinggi. Jadi walaupun direkturnya lagi kesusahan, kalau anak buahnya, bos perlu gaji 3 kali lipat nih, kasih. Ya, juga, Pak. Demi kesejahteraan. Oh iya, kesejahteraan. karyawan. Iya. Bos nggak makan urusan belakang. Ya kan? Ngerasakan ya? Ya, kalau bos kan nggak makan tapi naik mobil mewah. Iya. Jadi orang nggak tahu dia nggak ada duitnya. Iya. Ya kan? Jadi bos itu harus sederhana sebenarnya. Jadi? Karyawan lah yang harus dikayakan. Ya, itu betul. Senang kan? Karena kalau jadi bos, karyawan. Tapi bos juga, Pis. Iya, bos apa? Di usaha jual sepatu. Oh iya. Iya kan? Iya, makanya kita bahas Itaewon Class ini. Makanya
bos mengaryakan karyawan, kan karyawannya aku. Iya. Jadi aku mengayakan diriku sendiri. Ini multitasking, Pak. Semua dikuasainya. Mulai SDM, SDA, sampai pun SDF, SDP ya. Balik lagi ke Topik tadi. Setelah akhirnya berapa kali, tapi si Sairoi termasuk tahan banting ya. Oh, tahan banting dia. Dia- Dia dicampakkan, dia- dihina, di ini. Jadi sebagai laki-laki, kita itu harus tahan banting. Untuk Harus nggak hal laki-laki ya semua sih. Tapi lebih banyak kan laki-laki penetapan dirinya itu lebih tajam. jadi dari laki-laki itu harus tahan banting. Kalau misalkan mau ngetes tuh dari datang aja ke ini Deli Park, Kenapa dilipat? dari lantai 3 turun ke bawah, loncat. Kok lari ke sana? Tapi mau ngetes tahan banting atau enggak? Jangan sesat. Tahan banting maksudnya kalau lagi naik ke kapal, takut goyang-goyang, Oh, tahan nggak mabuk ya? nggak mabuk. Oh, itu tahan banting. Tahan banting. Tahan bantingan ombak. Ombak dia. Sedikit pun kan ada peribahasanya. Sedikit pun digoncang di sana, ombaknya badai pasti berlalu. Tetap dia menuju kemana arah kompasnya yang kita tuju. Nah, itulah tahan banting. Jadi Jangan biar supaya nggak terbalik. seperti itulah Mental. yang diimplementasikan sama Sairoi ya kan? Iya. Sampai akhirnya dia bisa membeli saham Jangga apa? Apa? 6 jangga. Jangga Jangga House. Jangga. Tunggu lah, kuliah dulu ya. Jangga Incorporate. Jangga. Jadi dia ya udah akhirnya dia mengalahkan si Presdirjang dengan cara yang sebenarnya dia beberapa kali mengalah untuk menang gitu kan. Dia mencoba menang tapi di fight back sama si Presdirjang. Iya, Udah- sampai dibeli ininya. Udah gitu dia nyerang balik, si Presdirjang masih bisa nge-counter serangan si Sairoi sampai akhirnya endingnya dia ngajak yang anggota si Jangga ini join ke dia yang cewek itu kan, Iya. yang ibu-ibu itu. Jangga Group. Jadi waktu tahu nggak yang episode 7 atau 6 itu? Kalau nggak salah aku ya. Episode 6 ke 7 yang dia itu buka restoran itu yang di daerah pertengahan kota Itaewon Class yang disewanya itu 50 bahasa rupiahnya itu 50 juta. 50 juta per tahun. Tiba-tiba dia itu belum ketemu sama siapa yang tadi yang cewek pertamanya itu siapa namanya? Yo ah. Oh, Soa. Siapa namanya? Oh, Soa. Oh, Soa. Soa kan belum ketemu karena kan Soa. Soa ini labil. Sons of Anarchy. Jadi Fobia. sebelum dia jumpa sama Oswa, Osoa ini kan tipikalnya di karakter filmnya ini kan labil ataupun dia menetapkan ketergantungan sama karena dia hidupnya itu sendiri, orang jadi tua dia cari tidak ada selamat dan aja dia. dan dia itu ada ibaratnya terutang budi, sebenarnya nggak terutang budi sih sama bapaknya, lebih ke arah apa namanya wasiat sama bapaknya Pak Sairoi bahwasanya kejarlah cita-citamu, ikutilah jalan Oh, dia kan cerita. anak angkatnya si itu ya? Anak angkatnya bapak si... Bapak ini karena kan dia udah nggak ada, karena kan sebelum bapaknya meninggal kan waktu bapaknya kerja di Jangga Group itu kan bapaknya itu sering ini apa namanya mengasih CSR Jangga Group itu ke panti asuhan. Tapi waktu kecil si Suah ini suka sama Sairoi-nya nggak suka sama dia kan? Sebenarnya udah ada rasa suka, dua-dua ada rasa suka karena Pak Tapi Sairoi dia nggak bilang. itulah jadi laki-laki tuh jangan sok keren, sok apa ya kan? Ya betul kan, sok keren kan? Jadi- Dia udah dikasih nomor telepon gini kan? Kayak mana ekspresi Sairoi kalau lagi malu? Iya. Pegang rambut dia lagi stres itu. Betul itu. So. Kalau lagi dia berpikir dia kayak mana mukanya?
Ya gimana pikir kayak gitu kayak. Itulah orang berprinsip kayak gitu dia. Dia ngikuti penetapan diri dia, bagus itu. Mantep deh, merenung dia. Iya, dengan sepatu gayanya sepatu perangnya kan. Jadi final conclusionnya lah, film itu menceritakan bahwasanya kalau kita mau, ya keberhasilan itu bisa kita raih sebetulnya. Yang penting yakin. Cuman- Itulah Pak Sore itu. Cuman Pis, ada masalahnya. Apa itu? Karena itu di film, kenyataannya mengimplementasikannya di dunia nyata itu tidak seperti yang ada di Itaewon Class. Itaewon Class. Karena kan wajar, karena kan itu film itu kan drama tentang dramatisir tentang Jadi mendramatisirnya agak terlalu gimana dalam deh ya? gitu kan. Yang lucunya itu dia di dalam apa itu kok nggak mati-mati si Pak Sore ditabrak lo padahal. Di dalam apa? Kan waktu dicuri si apanya itu di episode terakhir ada dicuri siapa yang si Oh iya, Jang abangnya. Isewa kan dia ditabrak. Iya. Aku berharap dia mati, rupanya ujungnya endingnya bagus juga. Ya namanya dia anak mudanya, nggak mungkin lah dia mati, Pis. Ya mana tahu kayak film-film India kan ada matinya juga. Kalau si Sairoi-nya mati, menang lah Presdir Jang. Jadi film inilah jangga corporate lah. Jangga kelas. Jangga. Nah, aku mau tanya ini. Dia kenapa kok namanya itu dibuat Itaewon Class di dalam film itu? Kenapa? Coba aku tanya balik. Karena itulah dia itu tahu nggak Halloween sama ini kan dia ngelihat kan pulang dari penjara dijumpainya si Soa itu lagi apa kan dilihatnya ini Itaewon ini memang cita-citaku membuat waralaba di sini seperti cocok ini buat kafe. Itulah keyakinan dia. Walaupun hidup dia grafiknya naik turun tapi dia tetap berprinsip. Itaewon ini sepertinya banyak pangsa pasar mancanegara. Dari situlah dia berinspirasi. Suatu saat nanti aku mempunyai kafe di Itaewon ini. Rupanya setelah itu dikumpulnya duitnya, dia nggak megang HP, nggak apa, dia kan jadi nelayan, nelayan. Iya. Jadi nelayan selama 7 tahun atau 5 tahun itu. Iya. Nah, jadi nelayan dia, membajak laut dia. Apa pakai pukat dia? Pakai pukat. Itulah dia hilang karena ditenggelamkan. Karena melewati batas perairan Korea dia ditenggelamkan. Oh iya, ditenggelamkan. Terdampar dia. Terdampar 7 tahun. Jadi nelayan dia, siap jadi nelayan. Rupanya Jualan ikan. Jual ikan jumpalah nama sama siapa itu transgender itu. Siapa namanya? Si Hyun Yi. Yang sebenarnya Pak Sero itu udah tahu dia itu transgender. Makanya dibuatnya visi misinya itulah buat open minded ya di perusahaannya itu bahwasanya nggak ada membeda-bedakan. Nggak ada mengintervensi antara transgender ataupun ini. Yang penting kerja keras untuk membangun perusahaan IC Class. Oke.